Dalam kiamat ini, ada zombie di mana-mana. Ada negeri dongeng. Meski para penyintas sudah lama kehabisan makanan dan air, tapi masih ada anggur dan steak di sini. Dan itu semua milik pria berjanggut ini. Kiamat terjadi saat itu. Semua orang mengungsi dari rumah mereka. Dia satu-satunya yang bersembunyi di bunker, menyiapkan posisi pertempuran untuk menunggu musuh. Sampai semua orang telah dievakuasi, dia diam-diam mendorong pintu hingga terbuka, bersenjata lengkap dan bergegas keluar. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, akhirnya dia melepas topengnya, mengungkapkan ekspresi puas. Tapi sekarang bukan waktunya istirahat. Pertama dia pergi ke rumah tetangganya, kaitkan kapal pesiar ke truk pickup, kemudian hapus semua kursi di kapal pesiar, berkendara langsung ke pompa bensin. Sementara listriknya belum padam, isi semua tempat sampah dengan cepat. Kemudian pergi ke perusahaan gas, buka saluran gas ke rumah Anda. Akhirnya sampai di supermarket logam, belanja gila-gilaan untuk berbagai peralatan logam. Bahkan keran AC pun tak luput dari perhatian. Dan saat ini listrik juga padam. Ini sangat cepat. Namun hal ini tidak mempersulitnya. Dia segera menyiapkan generator besar di halaman belakang. Cukup sambungkan selang bahan bakar, lalu tekan perlahan. Ledakan keras segera terdengar. Langkah selanjutnya adalah membangun sistem pertahanan. Pertama dia menggunakan jaringan listrik untuk memagari seluruh rumah. Kemudian menebang pohon di dekat jaringan listrik. Ciptakan visi yang cukup luas. Terakhir, kubur lusinan penyembur api. Pembangunan benteng dasar selesai. Hal terakhir yang harus dilakukan adalah mengumpulkan makanan, tanam kebun sayur kecil, membangun kandang ayam, pembangunan cold storage untuk pengawetan daging. Surga apokaliptik akhirnya terbentuk. Dalam beberapa hari mendatang, selain keluar untuk membeli perbekalan, sisa waktu yang dihabiskan Bill mengagumi para mutan yang jatuh ke dalam perangkap. Memang benar saya tidak pernah bosan menontonnya. Hidup juga dianggap nyaman, hingga suatu hari 4 tahun kemudian. Hari itu Bill sedang membuat senjata. Lonceng alarm terus berbunyi. Ternyata zombie lain telah jatuh ke dalam perangkap. Tidak ada jalan. Dia hanya bisa melengkapi perlengkapannya dan keluar untuk membersihkan. Tapi yang tidak bisa dia duga adalah, tiba-tiba terdengar suara dari dalam jebakan. Saya tidak terinfeksi. Ini adalah pertama kalinya dalam 4 tahun dia mendengar suara manusia. Tapi mulailah juga dengan hati-hati. Dia dengan keras bertanya kepada orang lain apakah dia punya senjata. Setelah mendapat jawaban negatif, dia berani melangkah maju untuk memeriksa. Asalmu dari mana? Zona kelangsungan hidup Seattle. Itu sudah jatuh di sana. Mungkin belas kasihan bagi yang selamat. Akhirnya Bill tetap menurunkan tangganya. Dan saat lawan baru saja menjulurkan kepalanya, dia menggunakan detektor untuk memeriksa apakah dia terinfeksi. Hijau menunjukkan tidak ada infeksi. Baru pada saat itulah Bill merasa aman untuk melepaskannya. Lalu mendesaknya untuk segera pergi. Namun pria itu jelas tidak berniat pergi. Tapi dia bilang dia sangat lapar. Namun juga bersumpah bahwa dia sama sekali tidak akan mengungkapkan lokasi kediamannya kepada luar. Tidak ada jalan. Bill harus membawanya ke dalam rumah dan menyajikan kepadanya steak dan anggur dengan kualitas paling buruk. Namun kejadian terburuk sekalipun masih sangat mengejutkan pria itu. Karena di zona kelangsungan hidup Wayne sudah lama punah. Apalagi dia baru saja mandi air panas. Namun setelah laki-laki itu makan dan minum sampai kenyang, tidak punya niat untuk pergi. Padahal secara lisan dia menyetujui untuk segera pergi, tapi terus mencari alasan untuk menunda waktu. Sampai dia mulai memainkan lagu sedih. Kekhawatiran Bill mereda. Bagaimanapun, seseorang hidup tidak peduli betapa nyamannya. Pada akhirnya, aku masih kesepian dan tersesat. Padahal saat ini aku tidak mempunyai teman lawan jenis. Tapi seseorang sepertinya juga baik. Begitu saja, keluarganya punya orang kedua. Namun tidak semua orang hidup damai. Frank jelas bukan salah satu dari mereka. Jadi 3 tahun kemudian Frank tidak menyembunyikan Bill begitu saja. Berkomunikasi dengan dunia luar menggunakan peralatan radio. Tapi juga bisa terhubung dengan seorang wanita. Bahkan membuat janji dengan orang lain untuk datang ke sana dan berbicara. Karena alasan ini keduanya bertengkar hebat. Namun papan itulah yang membangun perahu. Dan Bill akhirnya setuju. Selamat datang wanita itu. Ada juga suaminya Joel. Meskipun kita tidak bisa bekerja sama, tapi tetap sangat bersyukur atas makanan ini. Kami akan bekerja sama. Ternyata Joel dan istrinya selama ini tinggal di bangsal penyintas. Sebagian besar logam dan amunisi ada di sana. Kurangan terbesar adalah peralatan rumah tangga. Benar-benar kebalikan dari sini. Bagaimanapun, pelecehan zombie tidak akan pernah berhenti. Rumah Bill juga kehabisan amunisi. Terutama pagar listrik tegangan tinggi yang dibangun 7 tahun lalu. Sekarang sudah berkarat dan perlu diperbaiki. Jadi meskipun proses negosiasinya tidak terlalu menyenangkan, namun pada akhirnya Bill tetap setuju untuk menjalin rantai transaksi. Sebelum berangkat, Joel mengingatkanku, hati-hati dengan penyusup yang masih hidup. Pernyataan ini tidak berbicara tentang Frank. Hanya saja perbekalan di survival zone semakin langka. Para preman ganas itu mulai melarikan diri satu demi satu. Dan cara mereka mendapatkan pasokan adalah hukum hutan. Jadi situasi Bill hanya akan menjadi semakin berbahaya. Fakta membuktikan prediksi Joel benar.
Setiap tahun setelah itu, beberapa gelombang penyusup menyerang pagar tersebut. Meski setiap kali dia berhasil dihalau oleh jebakan di luar, namun jumlah penyusup semakin meningkat. Akhirnya, pada suatu malam hujan, perut Bill tertembak peluru nyasar. Namun hal yang tidak terduga adalah, Frank tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kekuasaan. Sebaliknya, dia dengan tulus ingin menyelamatkan Bill. Mungkin inilah keajaiban waktu. 10 tahun kemudian, orang yang pertama kali duduk di kursi roda adalah Frank. Namun kini keduanya sudah memasuki usia senja. Lambat laun aku pun merasa bosan dengan kehidupan yang seperti ini. Frank adalah orang pertama yang ingin mengakhiri semuanya. Koknya, setiap hari dia tersiksa oleh kanker. Jadi hari itu dia memandang Bill dengan penuh kasih sayang. Saya harap Anda bisa menuangkan bubuk putih ke dalam anggur Anda. Mengakhiri hidupnya, meskipun Bill tidak tahan. Namun dia akhirnya setuju. 2 bulan kemudian, Joel dan Ellie melalui perjalanan panjang dan akhirnya mencapai surga mereka. Namun kali ini pintunya tidak terbuka secara otomatis. Tidak ada jalan. Joel hanya bisa memasukkan kata sandi. Hanya sebuah tempat yang dulunya penuh dengan kehidupan. Kini daun kuning dan bunga layu ada di mana-mana. Joel merasa tidak enak, bergegas masuk. Tanpa diduga, tidak ada orang di dalam. Berdiri diam. Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu lihat? Lalu berteriak keras. Tapi Joel baru saja pergi. Ellie mulai berkunjung kemana-mana. Bagaimanapun, dia dilahirkan pada akhir dunia. Belum pernah melihat kehidupan orang biasa. Namun tak lama kemudian dia menemukan surat di meja makan. Ada juga kunci mobil di atas. Dalam perkembangan lain, Joel menemukan pintu kamar terkunci. Jadi dia ingin pergi ke jendela belakang untuk memeriksanya. Siapa sangka di saat yang tepat ia melihat Ellie sedang membaca surat. Itu ditinggalkan oleh paman Bill. Di sebelahnya ada yang ini. Ternyata Bill dan Frank mempunyai persahabatan yang mendalam. Bill juga tidak pernah berniat hidup sendiri. Jadi dia menuangkan obatnya langsung ke dalam botol anggur. Akhirnya turun ke Sungai Kuning bersama Frank. Dalam surat itu, Bill juga meninggalkan kata sandi terowongannya. Semoga Joel bisa menggunakan senjata yang ada di sana. Lindungi orang yang paling Anda cintai. Pernyataan ini menyebabkan Joel lengah. Saat itu 4 orang menikmati makanan lezat di halaman ini. Sekarang dia sendirian. Tidak tahu apakah itu beruntung atau tidak. Tapi betapapun menyedihkannya, masih ada jalan yang harus ditempuh. Pada akhirnya, keduanya pergi tanpa ragu-ragu. Ke depan, kita tidak tahu akan seperti apa nantinya.